Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meira. Saya dari Prodi Hubungan Internasional. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai teori realisme. Realisme lahir dari keyakinan bahwa politik internasional adalah struggle for power, perjuangan kekuasaan yang abadi. Hans Morgenthau, yang sering disebut Bapak Realisme, menegaskan kepentingan nasional pada dasarnya adalah kekuatan. Negara bukanlah makhluk moral, melainkan aktor nasional yang selalu berusaha memperkuat diri agar bisa bertahan hidup di dunia yang anarkis. Akar sejarahnya, pemikiran realisme sebenarnya jauh lebih tua. Thucydides pada abad ke-5 sebelum Masehi sudah menulis dalam History of the Peloponnesian War bahwa aliansi dan kekuasaan adalah kunci kelangsungan negara. Niccolo Machiavelli dalam The Prince 1513 mengajarkan melakukan segala cara demi tujuan. Thomas Hobbes dalam Leviathan menggambarkan dunia alamiah sebagai perang semua melawan semua, yang hanya bisa diatasi dengan pemerintahan yang kuat. Selanjutnya ada asumsi utama realisme. Menurut Joseph Grieco dan para realis lain, ada 5 asumsi inti. Yang pertama, dunia internasional bersifat anarki, tidak ada otoritas tertinggi. Yang kedua, negara adalah aktor utama atau primary actor. Yang ketiga, negara bertindak rasional dan menghitung untung dan rugi. Yang keempat, keamanan nasional adalah prioritas utama. Yang kelima, politik internasional adalah permainan zero sum. Kalau suatu negara menang, yang lain pasti kalah. Morgenthau sendiri merangkum 6 prinsip fundamental realisme politik yang masih menjadi pedoman hingga saat ini. Politik diatur hukum alam yang berakar pada sifat manusia, kepentingan didefinisikan sebagai kekuasaan, dan moral negara tidak boleh disamakan dengan moral universal. Lalu, ada realisme klasik dan neorealisme atau realisme struktural. Realisme klasik berfokus pada sifat manusia yang haus akan kekuasaan. Dan neorealisme atau realisme struktural yang digagas oleh Kenneth Waltz lebih menekankan pada struktur sistem internasional. Menurut Waltz, bukan watak manusia, tapi kondisi anarki dan distribusi kekuasaan yang menentukan perilaku suatu negara. Negara akan selalu melakukan balancing, menyeimbangkan kekuatan atau bandwagoning, ikut pihak yang kuat demi bertahan. Teori realisme sangat jelas terlihat pada saat terjadi Perang Dunia Kedua. Jerman Nazi di bawah kepemimpinan Hitler mengejar ruang hidup dengan ekspansi militer ke Eropa Timur demi memaksimalkan kekuatan. Inggris dan Prancis awalnya mencoba untuk menenangkan, tetapi akhirnya membentuk aliansi dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat untuk menyeimbangkan kekuatan Aksis. Di abad yang ke-21 ini, realisme masih bisa dilihat dari Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022 karena khawatir NATO atau North Atlantic Treaty Organization semakin mendekat ke perbatasannya. Ini murni security dilemma. Rusia merasa keamanannya terancam, maka ia menggunakan kekuatan militer untuk menciptakan buffer zone.